أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada limana azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Nawaqidul Islam. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, "Ats-tsalitsu man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar." Ats-tsalits, artinya yang ketiga, itu pembatal keislaman yang ketiga adalah man lam yukaffir al-musyrikin. Siapa yang tidak menganggap kafir orang-orang musyrik. Au syakka fi kufrihim, atau ragu apakah mereka ini kafir atau bukan. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan pandangan mereka. Mereka ini semuanya telah jatuh kepada kekufuran. Ini pembatal keislaman yang ketiga, yaitu mereka yang tidak meyakini kafirnya orang-orang musyrik atau meragukan kekufuran mereka atau membenarkan pandangan mereka. Ini perlu kita tegaskan sekali lagi perbedaan antara menghukumi kafirnya suatu perbuatan dengan perbedaan menunjuk individu tertentu sebagai atau menghukumi individu tertentu sebagai kafir. Ini perlu dibedakan. Karena yang kita maksudkan di sini adalah apa? Meyakini kekufuran dari pelaku tersebut, dari perbuatan tersebut dan pelakunya tanpa menghukumi atau tanpa mencap pelakunya sebagai kafir. Namun kita sebutkan secara umum bahwa siapa yang melakukan perbuatan ini maka dia jatuh kepada kekufuran. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT maka dia jatuh kepada kekufuran tanpa menunjuk individu tertentu. Karena memvonis individu tertentu sebagai kafir ini adalah merupakan perkara yang tidak mudah. Karena banyak rentetan hal yang akan terjadi ketika seorang itu divonis sebagai kafir. Jadi perlu dibedakan antara at-takfirul mutlaq dengan at-takfir al-muayyan, menghukumi kafir secara mutlak dengan menghukumi kafir secara ta'yin,
Artinya menentukan individu tertentu, menghukumi individu tertentu sebagai kafir. Ini perlu kita bedakan. Jadi kata muallif di sini, li'annahu yajibu 'ala al-muslim an yukaffira man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Karena seorang muslim itu dia berkewajiban untuk mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan dikafirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang muslim itu wajib berkeyakinan bahwa mereka yang dikafirkan oleh Allah, mereka itu adalah orang kafir. Tidak boleh meragukan kekufuran siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah dan dikafirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Jalla wa Ala kafara al-musyrikina 'abadat al-awthan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang musyrik 'abadat al-awthan. Para penyembah berhala. Allah telah kafirkan mereka. Orang-orang musyrik, para penyembah berhala telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun berkewajiban untuk meyakini bahwa mereka itu kafir. Begitu pula wa kafara man lam yu'min birrusuli aw ba'dihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkafirkan mereka yang tidak beriman kepada Rasul atau tidak mengimani sebahagian daripada Rasul. Allah telah kafirkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengkafirkan orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka kita sebagai seorang Muslim berkewajiban untuk meyakini kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh dalam surah Al-Maidah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 17, laqad kafara, sungguh telah kafir. Siapa yang telah kafir? Alladziina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Masih ibnu Maryam, yang mengatakan beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala, itu telah kafir kata Allah. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk meyakini bahwa mereka itu yang berkeyakinan, siapapun yang berkeyakinan demikian, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 64. Dalam surah Al-Maidah ayat 64 Allah mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah katakan ghullat aydihim. Sungguh tangan mereka lah yang sebenarnya dibelenggu. Wa lu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat oleh Allah SWT dengan apa yang mereka katakan. Allah SWT juga mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Sungguh kami telah mendengar, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang Allah ceritakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab. Masih banyak ayat-ayat lainnya. Dan cukuplah yang menunjukkan kekufuran mereka adalah mereka kufur dengan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah utus kepada seluruh umat manusia, yang telah Allah sebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tertulis di dalam kitab mereka. Bagaimana Allah SWT mengatakan An-Nabiyyal Ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahu fit Taurat wal Injil. Seorang nabi al-ummi yang tidak dapat membaca dan menulis, yang buta huruf. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum, yang telah mereka dapatkan. Nabi ini telah Allah sebutkan secara tertulis di dalam kitab mereka. Di Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Yang mana Nabi ini Allah katakan ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi ini menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. Mereka yang beriman kepadanya, وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Mereka yang beriman kepada Nabi tersebut, yang menolongnya, yang mengikutinya, yang mengikuti cahaya yang telah Allah turunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah oleh Muhammad, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Ayat ini ikhwatul iman azza Allah wa iyyakum. Umum. Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umum, berlaku bagi seluruh manusia. Ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka siapa yang tidak meyakini keumuman dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak percaya mengimani keumuman dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu mengatakan bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW adalah benar Rasul utusan Allah, hanya saja risalah Nabi Muhammad itu khusus hanya bagi kalangan Arab saja, tidak bagi yang lainnya, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah SWT, karena dia tidak percaya dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan risalah yang umum bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itulah fatul iman azza Allah wa iyyakum, perlu diketahui bahwa fa kullu man asyraka billah وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والقبور والأضرحة فإنه مشرك كافر يجب تكفيره حتى ولو كان يدعي الإسلام. Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, menyembah patung-patung, menyembah kuburan, semuanya mereka itu pelaku kesyirikan tersebut merupakan orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib untuk meyakini kekufuran pelaku-pelaku tersebut. Secara umum kita berkewajiban untuk meyakini bahwa semua pelaku kesyirikan itu terjatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu mengaku sebagai orang muslim. Walaupun mereka mengaku sebagai seorang muslim, namun apabila dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sungguh dia telah terjatuh pada kekufuran. Karena sesungguhnya kesyirikan tersebut membatal syahadat seseorang. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada umat-umat terdahulu sebelummu, la in asyrakta, kalau sekiranya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Sungguh Allah akan gugurkan seluruh amal perbuatan. Ini Allah sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika. Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Begitu pula kepada nabi-nabi terdahulu. La in asyrakta, kalau sekiranya engkau, siapa yang Allah suruh di sini? Nabi Muhammad. La in asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan, kalau engkau yang Muhammad, walaupun engkau adalah hamba Allah, rasul utusan Allah, tapi kalau engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Allah akan gugurkan seluruh amal perbuatan. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di sini. Jadi kesyirikan itu membatalkan keislaman seseorang, merusak tauhid seseorang. Maka seorang muslim berkewajiban untuk mengkafirkan atau meyakini kekufuran dari orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwatul iman a'adzanallahu wa iyyakum, mereka yang meragukan kekufuran dari orang-orang musyrik yang mengatakan saya tidak berani untuk mengatakan mereka ini kafir. Saya tidak berani untuk meyakini bahwa mereka ini kafir. Saya tidak berani untuk mengatakan kalau kesyirikan tersebut menjadikan seorang menjadi kafir. Ini juga merupakan satu bentuk kekufuran, meragukan kekufuran mereka. Karena kenapa? Karena sama saja dengan meragukan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Kita ragu. Kita tidak yakin bahwa mereka itu kafir, padahal Allah telah jelas-jelas mengatakan laqad kafara, sungguh telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang meragukan kekufuran orang-orang musyrik, maka dia juga terjatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi dari itu adalah wasahhaha madhhabahum. Justru membenarkan pandangan mereka. Justru membela mereka. Membela keyakinan mereka. Dan betapa banyak saat ini yang kita melihat orang-orang yang justru menjadi pembela dari cara pandang orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya orang-orang Yahudi. Seperti adanya ad-da'wah ila wahdatil adyan, seruan untuk kesatuan agama, meyakini semua agama itu sama, benar. Nah, ini termasuk di antara apa? Tashih madhhabahum, pembenaran keyakinan mereka. Tidak meyakini kekufuran apa yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa pada akhirnya mereka semuanya akan masuk ke dalam surga karena setiap agama mengajarkan kepada kebaikan. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min.
siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka Allah tidak akan menerima. Allah juga mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Maka bagaimana dengan mereka yang mengatakan bahwa seluruh pemeluk agama ini semuanya akan masuk ke dalam surga? Menyeru kepada wahdatul adyan, yang beranggapan bahwa dengan menganggap bahwa semua agama itu sama maka akan terwujud kesatuan. Padahal sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka sama sekali tidak akan ridha. Ini Allah yang sampaikan. Allah katakan walan. Kata lan ini menunjukkan apa? Sesuatu yang tidak mungkin selama-lamanya. Mereka selama-lamanya, kata Allah, tidak akan pernah ridha. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah ridha membiarkan kita berada di atas agama Islam, menjalankan syariat Islam, mereka tidak akan ridha. Maka mereka akan senantiasa berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama ini. Mereka mulai dengan apa? Dengan mengajak kaum muslimin untuk membenarkan adat kebiasaan mereka, mencintai adat kebiasaan mereka, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang justru bangga ketika mengikuti tradisi mereka, cara berpakaian mereka, mengikuti tradisi-tradisi yang biasa mereka lakukan, menganggap bahwa syariat Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah satu bentuk kemunduran, tidak relevan lagi. Sehingga banyak mereka dengan kekuatan i'lam yang mereka miliki, media massa yang mereka miliki, sehingga mereka membuat apa? Membuat pandangan manusia itu beranggapan bahwa apa yang mereka tampakkan itulah yang baik, yang modern, yang maju. Adapun syariat Islam mereka gambarkan sebagai sesuatu yang terbelakang. Banyak seruan-seruan yang mereka serukan. Kesetaraan antara laki-laki dengan wanita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kodrat masing-masing, menentukan kodrat masing-masing. Mereka anggap apa yang disyariatkan oleh Islam terhadap wanita tersebut sebagai bentuk apa? Kungkungan terhadap mereka. Memenjarakan wanita. Tidak memberikan kebebasan bagi mereka. Padahal disitulah sebenarnya Islam ini memuliakan wanita. Jadi di sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ada yang beranggapan, kata beliau, kama yaz'umun, sebagaimana ada yang beranggapan bahwa Islam, Yahudi, Nasrani ini adalah merupakan agama-agama yang benar. Mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Ada yang beranggapan seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan apa? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani pun yang mendengarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kemudian dia tidak mau mengikutinya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Bagaimana dengan orang yang mengatakan kita tidak bisa mengkafirkan mereka, padahal Rasulullah telah menjelaskan mereka itu penghuni neraka? Berarti dia tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Maka itulah yang menyebabkan perbuatan seperti ini, membatalkan keislaman seseorang.
Seorang muslim wajib mengimani setiap apa yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib membenarkan setiap apa yang dibenarkan oleh Allah dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Isa alaihissalam sendiri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa laukana Musa hayyan, kalaulah sekiranya Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, lama wasi'ahu illa tibai. Sungguh dia tidaklah dibenarkan melainkan mengikuti apa yang aku bawa. Nabi Musa, kalaulah sekiranya Nabi Musa itu masih hidup, beliau tidak dibenarkan kecuali mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pertanyaan. Satu pertanyaan yang kalau ada yang bisa menjawabnya, insya Allah nanti kita akan beri hadiah. Kuis. Satu pertanyaan. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia ini lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Siapakah umat Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ada lagi selain Uwais Al-Qarni? Atau jawabannya mengerucut kepada Uwais Al-Qarni? Siapakah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Bilal? Nabi Isa alaihissalam. Terus Abu Bakar bukan umat akhir zaman. Ini ternyata jawaban pendengar di studio belum ada yang benar. Jawaban yang benar justru muncul dari pemirsa di televisi. Ya, jawabannya yang benar adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Beliau masih hidup. Dan nanti Nabi Isa akan Allah turunkan. Dan ketika Nabi Isa turun, beliau berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu beliau adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Isa lebih mulia daripada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Tapi ada yang gue insya Allah. Nah, kemudian jadi kita berkewajiban untuk meyakini bahwa siapapun yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban untuk meyakini kekufuran mereka. Khotul iman azani Allah wa iyyakum. Dan kita juga melihat kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, banyak saat ini yang beranggapan bahwa tiga agama tadi adalah merupakan agama yang benar karena semuanya beriman kepada Allah, mengikuti Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka mengatakan, bukankah orang Yahudi itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Nasrani mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kita katakan sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Mereka juga tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau sekiranya mereka itu mengikuti Nabi Musa ataupun mengikuti Nabi Isa alaihissalam, niscaya mereka telah beriman, niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Itu mereka yang mengikuti seorang rasul yang buta huruf, alladzi yajidunahu maktuban 'indahu fit Taurat wal Injil, yang telah mereka dapatkan secara tertulis di dalam Taurat dan di dalam Injil. Nabi Muhammad itu telah Allah sebutkan secara tertulis di dalam Taurat dan di dalam Injil. Allah juga mengatakan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memberikan berita gembira dengan seorang rasul yang datang setelah nantinya, namanya adalah Ahmad. Ini di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat As-Saff ayat 6, ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab Taurat yang ada di sisiku. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberikan berita gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku nanti yang namanya adalah Ahmad. Maka seharusnya kalau orang-orang Yahudi itu mereka beriman kepada Nabi Musa, seharusnya mereka juga harus membenarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalaulah sekiranya orang-orang Nasrani itu benar-benar beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka sungguh mereka seharusnya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah katakan mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Artinya sifat-sifat Rasulullah itu sudah sangat jelas mereka ketahui. Karena memang telah Allah jelaskan di dalam Taurat, di dalam Injil. Jadi Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Bahagian di antara mereka itu justru menutupi kebenaran padahal mereka mengetahui hal tersebut. Mereka tutupi. Mereka mengetahui tentang kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka tidak mengikuti. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena apa? Karena rasa dengki yang ada di dalam diri mereka. Kenapa di kota Madinah itu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dihuni oleh orang-orang Yahudi? Kenapa kota Madinah sudah dihuni oleh orang-orang Yahudi? Karena mereka mendapatkan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat, Allah telah sebutkan akan datangnya seorang nabi di daerah yang Allah sebutkan ciri-ciri. Yang banyak tanaman kurma. Sehingga mereka berbondong-bondong ke sana. Berharap akan mendapati nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berharap nabi tersebut dari kalangan mereka.
Dan mereka berkata kepada orang-orang musyrik yang saat itu, nanti akan muncul atau akan datang saatnya muncul seorang nabi yang kami berperang dengannya menghadapi kalian. Kami akan bunuh kalian semuanya. Sehingga mereka berbondong-bondong ke kota Madinah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan orang-orang Yahudi namun dari golongan Arab. Sehingga inilah yang membuat mereka apa? Iri dengki. Tidak mau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Allah telah menyebutkan bagaimana kekufuran mereka, bagaimana pemusuhan mereka, bagaimana mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin ada di antara kaum muslimin yang masih meyakini bahwa mereka itu bukan orang-orang kafir. Agama mereka itu adalah merupakan agama yang benar. Bahkan sampai mengadakan muktamar, seminar-seminar yang dihadiri juga, bahkan yang menjadi pematerinya juga dari kalangan kaum muslimin. Sungguh ini adalah merupakan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, fayajibu al-jazma bi kufril kuffar. Kita wajib hukumnya untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa orang kafir itu yang telah dikafirkan oleh Allah. Kita berkewajiban untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa mereka itu kafir. Tidak boleh ragu. Jadi tidak usah kita merasa ragu untuk mengatakan orang kafir. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan kalau ungkapan kafir itu terlalu keras, cukup dengan mengatakan non-muslim. Kalau sampai hal seperti ini muncul karena keraguan akan kekufuran mereka, maka hati-hati. Ini adalah merupakan kekufuran, meragukan kekufuran mereka yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut kafir bukan karena kekerasan, karena kita membenci, bukan, tapi karena Allah yang telah mengkafirkan mereka. Allah yang telah menyebut mereka kafir, maka kita pun mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Yajibul jazma bi kufril kuffar fi muqaddimatihim al-yahud wan nasara. Kemana muqaddimah orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Begitu pula kata iman azan Allah wa iyyakum. Kita katakan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, man lam yu'min bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'hu fa huwa kafirun. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad namun dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim agar jangan sampai dia keluar dari lingkup dairatul Islam. Tidak keluar dari agama Islam. Maka dia salah satu akidah kaum muslimin adalah meyakini kekufuran siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kekufuran siapa saja yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ketika
kita telah berkeyakinan akan kafirnya orang-orang kafir. Ketika kita meyakini kekufuran dari orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada hukum-hukum yang merupakan kelaziman dari hal tersebut. Ketika kita telah berkeyakinan bahwa mereka ini kafir, maka ada hal-hal yang menjadi konsekuensi dari hal tersebut. Konsekuensi dari akidah yang telah kita yakini tersebut. Ketika kita meyakini kekufuran mereka yang telah dikafirkan oleh Allah SWT, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang pertama adalah annahu yajibu bughdul kuffar wa mu'adatuhum wa 'adamu muwalatuhum hatta walau kanu min aqrabin nasi ilal muslim. Yang pertama adalah wajib hukumnya bagi kita untuk membenci orang-orang yang kafir. Tidak memberikan loyalitas kita kepada mereka. Kita tidak loyal kepada orang-orang kafir. Al-muwalah atau loyalitas di sini adalah al-hubb wan nusrah. Cinta dan pertolongan. Sehingga orang muslim sedikit pun tidak ada kecintaan di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang kafir. Tidak ada sedikit pun keinginan di dalam diri mereka terhadap orang-orang yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu adalah orang yang terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah SWT ayat surah Al-Mumtahanah ayat 1, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Jangan jadikan dia sebagai wali. Jangan jadikan dia pemimpin yang kalian mencintainya dan kalian menolongnya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Yang mana dengan itu kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Padahal kata Allah, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah kafir terhadap kebenaran yang telah datang kepada kalian. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, dan mereka pun telah mengeluarkan Rasul Allah dan mengeluarkan kalian dari kota Mekah. Antum tu'minu billahi rabbikum, ketika kalian beriman kepada Allah yang Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum. Kalian menyembunyikan kecintaan kalian kepada mereka, padahal aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan, kata Allah Subhanahu. Dalam ayat lainnya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna man haddallah wa rasulah. Kalian tidak akan dapatkan mereka itu justru mengasihi, saling mencintai orang-orang yang justru memusuhi, memerangi Allah dan Rasulnya. Orang-orang beriman, dia tidak akan mencintai, tidak akan dapat duduk bersama dengan orang-orang yang justru membenci Allah, memerangi Allah dan Rasulnya. Khotul iman azani Allah wa iyyakum. Kalau kita sendiri ada orang yang memusuhi, membenci, mencela, mencaci orang tua kita sebagai anak,
Dapatkah kita duduk dengan orang tersebut? Dapatkah kita bermanis-manisan dengan orang tersebut? Tentu tidak. Tidak akan mungkin kita dapat bersama dengan orang yang justru dia membenci orang tua kita, menghina orang tua kita, memusuhi orang tua kita. Ini tidak akan mungkin. Maka bagaimana dengan orang yang membenci Allah, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang mukmin yang sebenar-benar mukmin tidak akan bisa dia hidup berdampingan dengan orang yang justru memusuhi Allah dan Rasul. Jadi ini konsekuensi yang pertama. Ketika kita meyakini kekufuran orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi yang pertama adalah bughduhum. Kita turut membenci mereka. Turut membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum," walaupun mereka itu adalah ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri atau saudara-saudara mereka, aw ashiratahum atau kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tuliskan keimanan di dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan mereka itulah orang-orang yang telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam tisama laha." Siapa yang kufur kepada taghut, segala sesembahan selain Allah, segala sesuatu, siapapun yang mengajak kepada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan tali yang sangat kuat. Nah, ayat ini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini. Ini menunjukkan dua rukun dari syahadat la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah harus mewujudkan dua rukun ini. Yang pertama adalah nafyun, yang kedua adalah itsbat. Yang pertama adalah peniadaan, nafyun artinya peniadaan, nafyun peniadaan, yang kedua adalah itsbat, penetapan. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meniadakan segala macam bentuk penghambaan pada selain Allah. Jadi harus dia hilangkan semuanya. Segala macam bentuk penghambaan, kecintaan, loyalitas, ini harus dia hilangkan. Ini rukun yang pertama, harus dia hilangkan itu semuanya. Yang kedua adalah, rukun yang kedua adalah dia tetapkan penghambaannya, kecintaannya, harapannya, rasa takutnya, dia tetapkan itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun dari la ilaha illallah. Nafyun dan itsbat. Nafyun terdapat di dalam ungkapan la ilaha. Adapun itsbat terdapat di dalam ungkapan illallah. Jadi kata la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Yang pertama nafyun dan yang kedua adalah itsbat. Nafyun dalam ungkapan la ilaha dan itsbat itu terdapat di dalam ungkapan illallah. Ini tercermin di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 256 yang kita bacakan tadi. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Mereka yang kufur kepada segala sembahan selain Allah dan justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat. Nah, ayat ini ikhwatul iman azza wa iyyakum, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalla ala annahu la yajtami'u al-iman billah wal iman bil taghut.
Ayat ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah itu tidak akan dapat bersatu dengan iman kepada tauhid. Cinta kepada Allah tidak akan dapat bersatu dengan cinta kepada selain Allah. Tidak akan dapat bersatu orang yang cinta kepada Allah dengan orang yang justru membenci Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan pernah bersatu. Sehingga upaya-upaya untuk seruan persatuan Ahlus Sunnah dengan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita akan dapat hidup berdampingan dengan orang yang justru membenci Rasulullah SAW, orang yang justru membenci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, orang yang justru membenci Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenci Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tidak akan mungkin seorang mukmin itu akan dapat hidup berdampingan dengan mereka. Dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, dia akan berlepas diri dari siapapun yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu adalah orang terdekat sekalipun. Ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, kerabat. Mereka tidak akan dapat bersatu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba. Tidaklah selayaknya, tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar kepada Allah SWT bagi orang-orang musyrik. Tidak pantas, tidak layak bagi orang beriman, bagi nabi untuk memintakan maghfirah kepada Allah bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu adalah kerabatnya, orang terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Tidak pantas lagi bagi mereka untuk memintakan ampunan dan maghfirah kepada Allah SWT. Dan Allah mengatakan, "Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi." Tidaklah istighfar yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bagi ayahnya illa mau'idin wa'adaha iya, melainkan karena itu sudah karena apa? Karena janji yang sudah terlontarkan terlebih dahulu. Hanya sebatas itu saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Namun ketika telah jelas oleh Nabi Ibrahim bahwasanya ayahnya tersebut adalah musuh Allah SWT, tabarra'a min. Dia justru berlepas diri daripadanya. Inna Ibrahim al-awwahun halim. Sungguh Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bijaksana. Qul liman azza Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah terdapat teladan yang baik bagi kalian di dalam di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya, orang-orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sungguh kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kelima, Allah wa iyyakum. Di antara konsekuensi lainnya, ketika kita meyakini kekufuran dari orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang musyrik, orang kafir yang meninggal dunia, maka sebagai seorang muslim dia tidak akan menyelenggarakan jenazah.
dia tidak akan mengelola penyelenggaraan jenazah. Kecuali jika sekiranya memang tidak ada satupun yang dari kalangan orang-orang kafir itu yang dapat menyelenggarakannya. Karena di sini madaratnya tentu lebih besar. Ketika jenazah itu tidak dikuburkan, justru mungkin akan mengakibatkan tersebarnya penyakit. Yang ini mungkin madaratnya lebih besar. Maka saat itu dia boleh untuk menguburkannya. Tapi kalau sekiranya masih ada orang-orang kafir, maka dia serahkan kepada mereka untuk menyelenggarakannya. Justru mereka itu dikuburkan tidak di pemakaman kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 148, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Janganlah engkau salat pada siapapun yang mati dari mereka. Selama-lamanya jangan kalian salati. Wala taqum ala qabri, jangan kalian berdiri berdoa di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasul. Sungguh mereka itu telah kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam kondisi melakukan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa amma 'iyadatul marid min al-kuffar idza kana min ajli da'watihi ila Allah fa innal muslim ya'udu al-marid al-kafir wa yad'uhu ila Allah. Adapun menjenguk orang kafir yang sakit jika sekiranya tujuannya adalah untuk mendakwahi orang tersebut, maka boleh. Boleh seorang muslim itu menjenguk orang kafir yang sakit untuk mendakwahinya, mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menjenguk seorang Yahudi yang dalam kondisi sakratul maut, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia masuk Islam dan meninggal dalam kondisi muslim. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjenguk paman beliau Abu Talib. Beliau berkata kepada pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekiranya tujuannya adalah untuk mendakwahi mereka agar mau memeluk agama Islam, maka itu diperbolehkan. Namun kalau sekiranya tidak, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga di antara konsekuensinya ketika kita telah meyakini kekufuran mereka yang dikafirkan oleh Allah SWT, maka perlu diketahui bahwa seorang muslim itu tidak memberikan warisan kepada orang kafir. Begitu pula sebaliknya, seorang kafir dia tidak akan memberikan, atau seorang muslim tidak menerima warisan dari orang kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarithul muslimul kafir wa la kafirul muslim. Seorang muslim itu tidak mewarisi kepada orang kafir, begitu pula orang kafir tidak memberikan warisan kepada seorang muslim. Dan orang kafir warisan mereka hanyalah bagi keluarga-keluarganya. Adapun orang muslim maka dia tidak menerima warisan apa-apa dari orang kafir. Jadi misalkan ada seorang yang dahulunya dia hidup di keluarga yang kafir, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, dia masuk dalam agama Islam. Ketika orang tuanya meninggal, dia tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Begitu pula nanti kalau dia meninggal, dia meninggalkan harta,
keluarganya yang kafir itu juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian konsekuensi yang keempat, la yajuzu an yuzawwij al-kafir min muslimah. Tidak boleh menikahkan seorang wanita muslimah kepada orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah kepada orang-orang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman kepada Allah. Jangan nikahkan wanita-wanita muslimah kepada orang-orang musyrik sampai mereka beriman kepada Allah. Justru kata Allah, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang budak tapi dia orang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik walaupun dia itu menakjubkan kalian. Walaupun orang musyrik itu mengagumkan kalian, membuat kalian takjub, membuat kalian kagum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10, fa in a'limtumuhunna mu'minat. Ini terkait dengan ketika hijrah. Kalau sekiranya kalian mengetahui mereka itu adalah wanita-wanita mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka jangan kalian kembalikan mereka itu kepada orang-orang kafir. La hunna hilul lahum wa la hum yahilluna lahum. Tidaklah mereka itu halal bagi mereka dan mereka pun tidak halal bagi wanita-wanita mukminah tersebut. Tidaklah boleh menikahkan seorang wanita muslimah kepada seorang yang kafir. Ini perintah Allah SWT kepada wali-wali setiap wanita muslim. Ya harus berhati-hati. Ini adalah hak seorang wali yang harus dia tunaikan, kewajiban seorang wali yang harus dia tunaikan terhadap orang yang di bawah, terhadap wanita yang berada di bawah perwaliannya. Ketika dia menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, dia haruslah benar-benar memperhatikan hal ini. Jangan sampai menikahkan anak perempuannya atau saudari perempuannya atau kemenakannya. Jangan sampai dia nikahkan kepada orang yang tidak baik agamanya. Apalagi kepada orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tankihul musyrikat, janganlah kalian menikahi orang-orang wanita musyrik hatta yu'minna, sampai mereka itu beriman. Ketahuilah kata Allah, wala amatum mu'minah, sungguh seorang budak yang mukminah khairun min musyrikah, lebih baik daripada wanita musyrik walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrik tersebut sangat menakjubkan kalian, sangat mempesona kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kalian menikahkan wanita-wanita muslimah kepada orang-orang musyrik sampai mereka itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, sungguh seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik walaupun mereka itu mengagumkan kalian. Ulaika yad'una ila nar, Allah, mereka itu justru mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi, dan Allah justru mengajak kalian kepada surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, azza Allah wa iyyakum. Di antara konsekuensi lain ketika kita meyakini kekufuran orang-orang kafir, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang muslim untuk hijrah, meninggalkan negeri kafir.
Ini sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk hijrah meninggalkan negeri-negeri kafir jika sekiranya mereka mampu melakukan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 97, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang mereka meninggalkan hijrah, tidak mau hijrah. Allah mengatakan, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya mereka yang diwafatkan oleh malaikat Allah dalam kondisi mereka berlaku zalim atas diri mereka sendiri dengan tidak melakukan hijrah. Qalu fima kuntum. Mereka berkata, malaikat-malaikat tersebut akan berkata, fima kuntum. Kenapa kalian? Kenapa kalian tidak hijrah? Allah mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka berkata, kami dahulu adalah orang-orang tertindas sehingga tidak dapat menjalankan agama dengan baik, tidak dapat beribadah dengan baik. Malaikat justru berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu sangat luas? Kalian dapat hijrah meninggalkan negeri kafir sehingga kalian dapat menegakkan agama dengan baik. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembali mereka adalah dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Sesungguh itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kata Allah, illa al-mustad'afina minar rijal. Kecuali orang-orang yang tertindas, baik itu laki-laki ataupun perempuan atau anak-anak, yang mana mereka itu la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Yang memang mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah. Adapun yang tadi mereka mampu untuk berhijrah, tapi mereka tidak mau berhijrah. Adapun orang yang dia tidak memiliki kemampuan untuk hijrah, maka kata Allah, wa ulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan Allah Maha pemberi maaf dan Maha memiliki maghfirah yang sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi rahimahullah taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Ana bari'um mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal bermukim di tengah orang-orang musyrik. Kemudian yang kelima, azanallahu wa iyyakum. Di antara konsekuensi lainnya adalah ketika kita meyakini kekufuran mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bagaimana kalau mereka mengucapkan salam? Wa in sallamu, kalau sekiranya mereka mengucapkan salam, maka jawabannya bagaimana? Kata Rasulullah, jawabannya adalah ucapkan kepada mereka wa'alaikum. Itu saja. Jadi kalau mereka, karena saat ini orang Nasrani pun fasih sekali mengucapkan salam, assalamualaikum. Kan ada juga yang mengatakan alhamdulillah juga. Nah, kalau sekiranya mereka mengucapkan salam, jawab salamnya, tapi jawabnya cukup hanya apa? Wa'alaikum. Enggak usah wa'alaikumussalam. Karena makna wa'alaikum di sini atas kalian.
Jadi dahulu Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ada orang kafir yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dibalas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah cukuplah mengucapkan wa'alaikum. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa in sallamu faqulu wa'alaikum. Maka ini juga menjadi beban yang sangat berat bagi mereka yang mencalonkan dirinya yang duduk di pemerintahan. Ketika mengawali pidato, kan sangat berat baginya untuk tidak mengucapkan hal ini. Jadi tidak usah berlomba-lomba untuk memperebutkan hal yang justru akan mengkondisikan kita di dalam sesuatu yang sempit, sesuatu yang serba salah kita jadi. Lebih baik kita dalam kondisi yang aman. Jadi mengucapkan salam tidak boleh. Begitu pula halnya dengan mengucapkan selamat atas prosesi-prosesi keyakinan agama-agama mereka. Yang sangat disayangkan saat ini kaum muslimin ketika mereka mengatakan sebagai bentuk toleransi di dalam beragama itu, jadi turut serta di dalam keyakinan mereka. Ketika ada perayaan, satu dari perayaan mereka, kita pun turut mengucapkan selamat atas perayaan tersebut. Ketika mereka melakukan suatu perayaan agama, kita pun mengucapkan selamat. Ini bukanlah toleransi di dalam beragama. Justru toleransi di dalam beragama itu adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Bukan berarti toleransi di dalam agama membenarkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran di dalam agama mereka. Justru sebagai seorang muslim, mereka membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Di antara konsekuensinya adalah kalau sekiranya memungkinkan, maka tidaklah boleh kita memberikan bentuk penghormatan dan kemuliaan kepada mereka. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam Al-Adab Al-Mufrad dan juga Imam Muslim serta Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza laqitumuhum fi tariqin." Kalau kalian berpapasan dengan mereka di suatu jalan, dengan orang-orang kafir di suatu jalan, fatahruhum ila adyaqihi, maka jangan memberikan keleluasaan kepada mereka. Pojokkan mereka ke pinggirannya. Kemudian juga di antara konsekuensinya adalah tidak memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam Al-Haram Al-Makki, ke dalam Masjidil Haram, di mana Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas." Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, fala yaqrabul Masjidal Haram ba'da 'amihim hadza. Maka setelah tahun ini janganlah lagi mereka mendekati Masjidil Haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara konsekuensi lainnya adalah bagi waliul amr
tidaklah boleh mengizinkan mereka untuk berdiam di Jaziratul Arab. Karena Jaziratul Arab adalah merupakan manba'ur risalah, sumber munculnya risalah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya untuk membiarkan mereka bermukim berdiam diri di Jaziratul Arab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun telah mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari Jaziratul Arab. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Ini di antara hal yang sudah menjadi konsekuensi ketika kita mengkafirkan mereka yang telah dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah membenarkan setiap apa yang dibenarkan oleh Allah. Ketika Allah SWT mengkafirkan sesuatu, maka kita pun berkewajiban untuk meyakini kekufuran mereka yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu pembatal keislaman yang ketiga, itu tidak mengkafirkan atau meragukan kekafiran atau membenarkan pandangan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Ahmad Daniel yang sudah memberikan kepada kami. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat terhadap ilmu yang telah kami terima. Kepada para pemirsa yang ada di sini, Zoom, silakan untuk bertanya. Atau yang dari studio aja dulu, Ustadz, yang dari lokasi tempat Ustadz aja dulu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Sebentar Pak Reza, Ana mungkin izin ke belakang dulu sebentar. Silakan, Ustadz. Ada juga jenis sihir lainnya, yaitu sihir yang hanya sifatnya khayalan, menyihir mata, pandangan saja, tapi hakikatnya tidak ada. Seperti hanya sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun. Yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Dibuat seolah-olah tali-tali tadi ular yang merayap. Tapi sebenarnya itu hanya tali, dia tidak berubah apa-apa, tapi pandangan manusia saja yang disihir. Karena itulah ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang sangat besar. Kenapa tukang sihir itu semuanya tunduk? Karena mereka tahu ini bukan sihir. Ini adalah nyata. Makanya mereka langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka tahu ini bukan sihir. Nah, karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Ini sebenarnya juga nasihat. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya kita melindungi diri kita dari sihir? Di antara cara agar kita terlindungi dari sihir, perlu kita ketahui tadi bahwa sihir itu sumbernya dari syaitan. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan senantiasa merutinkan setiap hari itu kita membaca zikir pagi dan sore. Kemudian
Juga dengan membaca ketika kita keluar dari rumah, kita biasakan membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena dengan itu akan ada yang mengatakan wukita wa kufita wa hudita. Engkau telah dijaga, engkau telah dicukupi, engkau telah diberikan petunjuk. Begitu pula, ini mungkin ada sebahagian di antara kita atau sebagian di antara kaum muslimin yang beranggapan kalau nanti kalian singgah di suatu daerah ini, jangan sembarangan minum. Ada seperti itu? Jangan sembarangan minum, jangan sembarangan makan. Bisa-bisa beko di tubuh, coba-coba. Kan ada yang seperti itu. Ini sebenarnya Rasulullah SAW telah mengajarkan man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu daerah yang baru. Kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan kepada Allah SWT dari segala keburukan makhluk ciptaan Allah. Maka kata Rasulullah, lam yadurrahu syai', tidak akan ada suatu pun yang dapat menimpakan madarat bagi. Ingat, sihir itu kata Allah SWT dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 102 tadi. Allah mengatakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu tidak akan dapat menimpakan madarat kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau Allah izinkan dia terkena sihir, dia akan terkena. Tapi kalau Allah tidak izinkan, dia tidak akan terkena. Maka kita harus melakukan upaya terlebih dahulu. Di antara upayanya adalah dengan meminta kepada Allah. Baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sore hari juga baca zikir di sore hari. Ketika hendak menjelang tidur. Karena ketika tidur kan kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi rumah kemasukan maling, atau mungkin ada sihir, atau ada mungkin kebakaran, atau mungkin tikus yang merusak. Baca ayat kursi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika hendak tidur, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke tangan kita, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Baca ayat kursi. Insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh gangguan syaitan. Juga dari sihir, karena sihir dari syaitan. Kemudian juga selain dari sebab-sebab yang ini yang kita lakukan, yang terpenting saat ini yang menjadi pintu sihirnya ini yang harus kita tutup. Nah, di antara pintu sihir saat ini adalah foto. Sekarang kan zamannya zaman selfie. Di mana-mana selfie. Itu menjadi pintu sihir. Dalam pernikahan, ada orang yang tadinya dia sangat berharap sekali ingin menikah dengan istri kita. Tapi ternyata dia kalah saing dengan kita. Bisa jadi dia menyimpan apa? Dendam. Bisa jadi dia akan pergunakan foto untuk sihir. Sehingga pertikaian antara suami istri yang akhirnya apa? Berujung kepada kehancuran rumah tangga. Jadi tidak usah dipamerkan kemesraan suami istri itu di media sosial. Pasangan kita itu cukup untuk konsumsi kita saja. Itu yang menunjukkan kemuliaan mereka. Juga seharusnya sebaiknya dalam proses pernikahan itu yang laki-laki khusus untuk tamu laki-laki, yang perempuan pun khusus untuk tamu perempuan. Ini yang seharusnya.
buat celah untuk masuknya sihir. Kalau semuanya sudah terjadi, maka hal yang paling penting adalah selalu berdoa, selalu merutinkan bacaan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui ikhwatal iman, azanillahu iyyakum, bahwa pengaruh dari ruqyah itu tergantung kepada keimanan seseorang. Kalau seorang meruqyah dirinya, kemudian dia tidak yakin dengan apa yang dia baca, maka bagaimana mungkin ini akan memberikan pengaruh? Maka yang pertama harus dibersihkan dulu dirinya. Dia harus benar-benar yakin. Kemudian setelah itu dia hancurkan. Kalau misalkan memang dia merasa bahwa sihir ini ada penyebabnya, maka dia harus cari tahu dulu sumbernya. Sumbernya dari mana? Apakah dia pernah menyimpan jimat-jimat ataupun yang lainnya? Kalau memang ada, maka itu harus dihancurkan dulu. Harus dihancurkan. Jadi, khutul iman azanillahu wa iyyakum. Ini di antara cara kita untuk menangkal diri kita dari sihir. Dan sihir itu benar adanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah terkena sihir. Dan beliau di ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik. Dengan nama Allah aku ruqyah engkau dari segala sesuatu yang menyakiti. Wallahu ta'ala. Silakan mungkin dari studio. Yang mau tadi, yang mau sedikit. Seandainya telah terlaksana, mungkin kalau jimat sudah dibuang. Ini kan ada media lain, mungkin ayam dipotong, kubur, ditaruh di depan pintu atau gitu. Itu kan tidak bisa dibuang, biar nggak jadi tanah juga. Gimana untuk menyikapinya? Kalau yang sudah hancur maka tidak perlu lagi. Namun kalau sekiranya ada yang ditanam tadi yang belum hancur, maka itu harus dihancurkan. Kan ada kadang-kadang yang menanam apakah itu paku atau keris yang dari kuningan, yang hal-hal seperti ini harus dihancurkan, digali. Tapi kalau misalkan seperti yang sudah hancur dengan sendirinya, seperti daging ataupun kepala ayam, ya. Kalau misalkan otak tulang-tulang yang masih ada, itu diambil, dihancurkan. Allah Ta'ala. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami menyampaikan bahwasanya ya kita mengatasi itu membaca banyak mungkin kita yang termasuk saya yang belum paham dan melakukan zikir, apakah pertama di jalan atau di dalam hati atau dihasilkan kedua. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi fenomena yang terjadi, di mana para pejabat negara ketika melakukan pidato, kan sering setelah membaca, yang pertama membacakan assalamualaikum, kedua salam sejahtera, ketiga bahasa ibu saya mengerti ya Pak. Kayaknya sudah semacam protokol standar kenegaraan kayaknya. Gimana kita? Kemudian pembahasan kita tadi bahwasanya tidak yang kuat dia hanya loyalitasnya
Ketika kita memandang seorang yang lebih kita segala, bagaimana sikap kita terhadap mereka, fenomena yang terjadi di masyarakat ketika ada pejabat instansi, tata caranya itu merundukkan badan, membungkukkan kepalanya gitu, cium tangannya, gimana? Ini lazim atau gimana? Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan zikir pagi petang tadi. Bagaimana cara melakukannya? Dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan udhkur rabbakum tadarruan wa khufyah. Dengan merendahkan diri dan dengan sembunyi. Artinya dengan menyembunyikan. Jadi di dalam berzikir tersebut tidak perlu kita mengeraskan suara. Dan kita berupaya untuk merenungi, memahami apa yang kita baca. Sehingga benar-benar kita menghayati zikir yang kita baca tersebut. Jadi tidak perlu mengeraskan suara, cukup dengan menggerakkan lisan. Bukan hanya memikirkan di dalam hati, tidak. Tapi menggerakkan lisan. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa engkau basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi indikasi bahwa dalam berzikir itu harus juga dengan apa? Menggerakkan lisan. Kemudian waktunya zikir pagi itu dimulai setelah salat subuh. Jadi ini sebaiknya setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari ini adalah waktu yang diturunkan keberkahan. Dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi tersebut. Maka pergunakan waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah. Nah, bagaimana kalau sekiranya ada yang lupa atau saat itu dia tidak ingat untuk berzikir. Dia baru ingatnya mungkin setelah terbit matahari atau jam 8, jam 9 baru ingat. Tetap baca zikir tersebut. Tetap dibaca. Jangan ditinggalkan. Jadi tapi biasakan untuk selalu membacanya setelah sholat subuh untuk zikir pagi. Tapi kalau misalkan lupa maka baca. Dan juga tidak ada keharusan harus tuntas di dalam satu majelis. Misalkan kita ada keperluan sehingga harus pergi, tidak meninggalkan tempat kita sholat. Jadi harus pergi. Di jalan pun kita masih bisa membaca zikir pagi tadi. Jadi tidak harus di majelis tersebut. Adapun zikir sore hari itu dibaca setelah sholat asar. Kalau sekiranya lupa, baru ingat setelah sholat maghrib, baca juga. Jangan ditinggalkan. Sampai sebelum terbitnya fajar. Kalau misalkan ingatnya baru tengah malam, baca juga. Tapi hendaknya kita selalu mengupayakan itu setelah membiasakan diri setelah sholat asar. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah terkait dengan sikap loyalitas tadi. Sebagai seorang mukmin itu loyalitasnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikapnya dengan ya yang mengucapkan salam tidak hanya kepada kaum muslimin. Ini sebenarnya adalah satu hal yang tidak boleh. Karena keselamatan itu hanyalah bagi muslim. Yang mendengarkan, yang hadir saat itu, dia tidak terkena apa-apa. Tapi yang mengucapkan, dia yang akan terkena akibatnya. Seharusnya kalau memang kita
kekeh juga ingin mendapatkan jabatan tersebut, ya harus berani. Salam itu hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau ingin secara umum lagi, misalkan assalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi siapa yang mengikuti hidayah petunjuk. Harus menerima segala konsekuensinya. Kalau nggak sanggup untuk menerima konsekuensinya, ya sudah, nggak usah berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Toh kita dalam kondisi seperti ini kita bebas. Tidak akan banyak yang menghujat. Tapi kalau kita berlomba untuk memperebutkan suatu hal tersebut, maka tentu ini sudah merupakan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa sesungguhnya al-imarah, kepemimpinan itu adalah merupakan amanah. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa siapa yang mendapatkan kepemimpinan tersebut tanpa ada keinginan dari dirinya untuk mendapatkannya, maka niscaya dia akan diberikan taufik, pertolongan oleh Allah. Tapi siapa yang justru memperolehnya, dia yang sangat berupaya, ambisi untuk mendapatkannya, maka Allah akan tinggalkan dia sehingga akan banyak kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dia rasakan. Allah Ta'ala. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana dengan wanita ini? Dia dalam keadaan bersuami, orang sama-sama dengan suaminya. Tapi dia mau menikahi kita, dia masuk langsung masuk Islam. Tapi dia meninggalkan gimana sepatu berarti. Jadi ada wanita ahlul kitab yang masih bersuami, tapi dia mau meninggalkan suaminya untuk nikah dengan kita. Suaminya ini tidak usah menikah dengan wanita seperti ini. Karena suami sahnya saja dia ingin tinggalkan. Apalagi dengan kita yang suami sahnya kan kafir. Dia sama kafir ini. Iya, sama-sama kafir tapi sah kan, itu kan pernikahannya sah. Dia ingin tinggalkan. Karena dia itu diajaknya nggak mau ke agama yang. Gayanya ini kita ada semacam kita dakwahkan, kemudian dia paham, Ya, ada bayangan besar. Mendakwahi langsung kepada wanita ahlul kitab ini fitnahnya besar. Mendakwahi itu sunnah hukumnya. Tapi menjauhi hal-hal yang menjatuhkan kepada yang diharamkan ini wajib hukumnya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang sunnah ketika akibatnya justru terjatuh kepada hal yang diharamkan. Begitu pula seorang wanita yang sudah dicerai misalnya. Selama dia dalam masa iddahnya, ketika ada laki-laki yang menaruh perhatian kepada wanita tersebut, dia tidak boleh menampakkan secara langsung. Karena akan mengakibatkan apa? Wanita ini akan mencari-cari cara biar dia berpisah. Padahal sebenarnya wanita dalam masa iddah itu statusnya masih apa? Istri. Dan Allah larang itu untuk menampakkan sesuatu seperti pemberi harapan kepada wanita tersebut. Nah, ini dilarang. Nah, begitu pula halnya, walaupun dia ini adalah orang kafir, dua-duanya adalah orang kafir. Tidak boleh. Tidak boleh menampakkan harapan, ya walaupun memang dia ingin masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak boleh bagi kita untuk menampakkan adanya pemberian harapan. Karena dia masih sah. Kalau memang dia sudah bercerai dengan sendirinya,
lantas dia dapat dengan kita dan dia mengutarakan ada keinginan dia untuk belajar agama, silakan kalau dia sudah berpisah. Tapi selama dia masih statusnya dalam ikatan pernikahan yang sah, tidak boleh. Allah Ta'ala. Masya Allah. Oh, bahasanya menyambung yang ini terjadi. Masya Allah, lah terjadi. Jadi suami dari istri ini sering ditinggalkan. Jadi dengan cara dia sendiri terjadilah dia perceraian, terjadilah dia nikah. Ini namanya sama. Bagaimana seorang suami yang menceraikan itu untuk menyebut yang kita. Jadi wanita tadi suami istri yang sah. Suami istri yang sah karena suaminya pergi berlayar kemana-mana, kemudian cerai. Dengan ada pertemuan bercerai dia dinikahi. Atau kadarullah bubar lagi. Itu yang suami yang kedua nih. Iya, yang mencerai tadi, yang menikahi bubar lagi atau apa? Nah, bagaimana dosanya dan bagaimana dia menyebut? Kalau sekira dosa dari yang mana nih? Yang suami pertama atau suami yang kedua? Lah. Ya, kira itu yang menyebabkan dia bercerai. Yang menyebabkan dia bercerai dengan yang pertama. Ya. Yang Jadi nampaknya kasusnya yang pertama tadi ini karena melihat istri ini selalu ditinggal jauh, nah ini nampak dia celah ini, sehingga diberikan harapan hingga akhirnya dia berpisah dengan suami yang pertama. Kemudian dia menikah dan ternyata dia pun akhirnya bercerai juga. Bagaimana dia menebus kesalahan? Kalau memang sekiranya di sini ada kesalahan, kezaliman yang dia lakukan terhadap suami yang pertama, dia harus temui dahulu suami yang pertama. Harus minta maaf, karena ini kezaliman. Kalau kezaliman itu harus dibayar di dunia. Kalau masih sampai dibawa ke akhirat nantinya, ini tidak ada lagi transaksi dinar dan dirham, yang ada hanyalah amal perbuatan. Akibatnya besar, Ustaz. Nanti dibunuh atau Kalau tidak mau dibunuh, akibatnya besar. Kalau sekiranya memang dia tidak mampu melakukan hal tersebut, maka perbanyaklah mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, berbuat baik dengan hal tersebut. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Baru tadi ya? Jori. Waalaikumsalam. Aneh, aneh. Apa hukumnya bagi seorang muslim yang bekerja pada kafir? Yaitu pertanyaannya, apakah setiap berdoa harus mengucapkan bersuci dari kata kecil atau besar? Barakallahu fiikum. Ada dua pertanyaan. Bagaimana hukumnya bekerja di orang kafir gitu ya? Bermuamalah dengan orang kafir? Boleh. Hukum asal dalam muamalah ini boleh, walaupun itu dengan orang kafir. Rasulullah SAW sendiri pun beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Dan ada pula seorang Yahudi seorang pemuda Yahudi yang dia kebiasaannya itu melayani Rasulullah SAW. Yang ketika dia sakit dijenguk oleh Rasulullah dan Rasulullah ajak dia, dakwah dia untuk masuk ke dalam agama Islam yang tadi sudah kita ceritakan. Ketika Rasulullah mengatakan aslim, pemuda Yahudi tadi melihat kepada ayahnya dan ayahnya mengatakan ati' Abul Qasim. Taatilah apa yang diperintahkan oleh
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya dia mengucapkan syahadat, meninggal dalam kondisi Islam. Jadi hukum asalnya bermuamalah dengan orang kafir atau bekerja di tempat mereka itu boleh. Tapi kalau sekiranya di dalam aturan-aturannya nanti ada mengharuskan kita untuk tidak taat kepada Allah, maka ini tidak diperbolehkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan berdoa tadi, apakah harus dalam kondisi suci? Dalam berdoa di antara adabnya memang harus dalam kondisi suci. Namun bukanlah satu hal yang diwajibkan, namun disunnahkan, dianjurkan seorang itu berdoa dalam kondisi suci. Jadi kalaupun sekiranya ada seorang yang berdoa dia dalam kondisi tidak suci, maka itu diperbolehkan. Wanita yang haid pun dia boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ini mungkin terakhir. Sudah 2 jam seperempat nanti. Ini apa Ustaz? Berselawat kepada Rasulullah itu makanya setiap Ustaz mengucapkan masih banyak yang belum bergerak menurutnya gitu. Nah, bagaimana cara berselawat yang benarnya? Bagaimana kalau kita tidak, seseorang menyebut nama Rasulullah kita tidak berselawat kepada? Mungkin ini yang terakhir. Barakallahu fiikum. Di sini ada pertanyaan terkait dengan sholawat. Memang di antara hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, menceke, pilih, yang bakhil adalah man dzukirtu indahu. Orang yang ketika mendengarkan ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, namun dia tidak mau menggerakkan lisannya untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang benar-benar pelit. Karena kenapa? Orang yang mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tenaga yang harus dia keluarkan, tenaga besar yang harus dia keluarkan. Dia tidak pula harus mengeluarkan uang, hartanya. Kemudian dengan itu, dengan dia mendoakan salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia justru mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha 10. Siapa yang bersalawat atau salat atasku, maka Allah bersalawat atasnya 10 kali. Ya, sekali dia bersalawat dia mendapatkan 10. Dan di akhirat nanti orang yang paling banyak salawatnya atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kan benar-benar orang pelit. Sudah tidak ada biaya yang harus dia keluarkan, justru dia yang mendapatkan keuntungan, tapi masih juga tidak mau melakukannya. Justru ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Di sini hendaknya kita senantiasa membiasakan untuk bersalawat. Jadi ketika kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasakan lisan kita untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk salawat yang pendek, cukup dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya lebih panjang, itu seperti salawat yang kita baca di dalam tasyahud kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang kita baca di dalam tasyahud kita. Nah, begitu pula etikanya. Ketika menulis tidak usah disingkat menjadi saw, artinya gergaji nanti. Iya kan? Saw gergaji kan? Ada chainsaw ya, chainsaw kalau di awal. Itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan chainsaw kan? Gergaji yang berantai. Chainsaw. Tidak usah disingkat menjadi saw. Kalau mau ditulis lengkap, tulis lengkap. Tapi kalau misalkan kita tidak mau nulis, cukup ucapkan dengan lisan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada ruginya kalau kita menulis secara lengkap.
Nah, begitu juga dalam ucapan-ucapan lainnya. Salam, assalamualaikum disingkat menjadi S. Itu pantat artinya. ASS kan bahasa Inggris artinya apa? Itu bagian belakangnya itu. S. Ini doa. Biasakan untuk mendoakan. Dengan itu akan timbul kecintaan di antara kita. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi tidak usah disingkat-singkat ASWRWB. Ucapkan secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Ya Allah wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Daniel yang sudah meluangkan waktunya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk ikhwatul fillah untuk semuanya yang hadir di sini, insya Allah kita minggu depan akan bertemu lagi bersama dengan keadaan yang lebih baik lagi insya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.